Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan episode terbaru podcast Ahlan KBRI Riyadh. Podcast kali ini podcast yang insya Allah banyak dinanti oleh banyak orang. Yaitu kita membahas profil WNI sekaligus premium residensi di Arab Saudi. Sudah hadir bersama kita Pak Andri Hartanto. Terima kasih sudah hadir. Ya, makasih sudah hadir. Gimana apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Pak Siti gimana, sehat? Alhamdulillah. Ini langsung dari kantor nih ya. Iya tadi Pak, kena macet, maaf telat dikit. Enggak masalah. Malah kita senang kedatangan Pak Andri di sini. Pak Andri, kenalan dulu dong. Ini di sini sebagai apa dan bekerja di mana? Baik Pak, saya di sini di perusahaan telekomunikasi. Boleh nyebut? Boleh namanya, dong, Pak? boleh dong. Oh ya, di Ericsson Saudi, Ericsson. di global company. Sebagai solution architect atau senior solution architect, atau kadang orang namain di negara lain radio solution manager di bidang telekomunikasi atau wireless system. Cukup banyak ya Pak orang Indonesia bekerja di bidang telekomunikasi Pak di Saudi ya? Iya, karena untuk generasi sekarang kan memang telekomunikasi itu masih berkembang dan teknologinya itu ada terus gitu, mulai dari 2G, 3G, 4G sampai sekarang 5G. Sampai sekarang 5G, nanti ada 6G. Nah, akan lahir 6G. Insya Allah ada. Dan karena itu belum tahu sampai batasnya berapa Pak ya? Sampai 100G mungkin? Nah, speednya itu beda-beda setiap teknologi. Okay. Nah, di dalamnya telco wireless itu macam-macam grupnya. Jadi kalau mau dikupas, boxnya itu banyak di dalamnya. Jadi profilnya beda-beda. Misalnya saya sama teman saya beda, teman yang lain beda. Jadi kalau mau dikupas tuntas, mungkin nggak akan cukup Pak. Satu episode podcastnya nggak akan cukup. Sama kayak bidang A atau B kan, minyak misalnya. Yang ahli di bidang ini kan macam-macam di departemennya kan. Ya. Pak Andri udah berapa lama sih di Saudi Pak? Lebih dari 5 tahun alhamdulillah sekarang Pak. 5 tahun. Lebih. Cerita dong dari Indonesia tuh langsung ke Saudi atau kemana dulu gitu? Saya dulu keluar dari Indonesia 2011 ke Malaysia, terus ke Singapura, terus kemudian ke Bahrain. Jadi Bahrain lama ya di Bahrain? 6 tahun ya. 6 tahun. Terus 2019 resmi pindah ke sini. Oh, persis sebelum COVID ya waktu itu ya? Persis, jadi 3 bulan sebelum COVID pas saya pindah sini. Di Indonesia kuliah di bidang ini juga Pak memang ya? Di bidang telco juga? Iya, saya dulu kuliah di Universitas Telkom sekarang namanya. Oh, di Bandung? Ya, Bandung. Oh, di Bandung. Ya. Oke, terus sempat kerja di Indonesia juga? Iya, dulu sebelum 2000 sampai 2011 saya di telco juga setelah lulus ke Siemens. Lulus tahun 2000 berapa dulu? Lulus 2003. Lulus 2003 sampai 2011 di Indonesia kerja di Siemens. Iya, awal 2004 tuh saya kerja di Indonesia di Siemens, terus di konsultan lagi, baru 2006 tuh di Ericsson. Oke, baru tadi ceritanya ke Singapura, ya, Malaysia. Itu masih satu company, Ericsson. Oh, pindah-pindah. Ya, pindah negara. Di sini pun di Ericsson berarti Pak ya? Iya Pak, Ericsson Saudi. Ericsson Saudi. Ya. Sama Pak, masih satu perusahaan dengan yang dulu di Indonesia atau sekarang sudah beda? Beda. Jadi per negara memang dia aturannya beda, harus lepas dari negara itu kalau pindah ke negara lain. Karena HRD aturan human resource-nya kan beda. Tapi ID-nya itu secara global company sama. Jadi kita terhubung ke semua negara. Oh, menarik nih. Nggak pindah-pindah, nggak nama perusahaannya tetap sama Pak ya, Ericsson juga ya? Iya, cuman bedanya kayak cabang Saudi, cabang Bahrain, cabang Qatar, cabang UAE. Gimana Pak kerja di Saudi dibandingin di Malaysia, Singapura, di Indonesia, di Bahrain? Enak gak di Saudi? Alhamdulillah, bersyukur kalau di sini mah. Kenapa bersyukur? Iya kan, alhamdulillah kita ya maksudnya sebagai muslim itu yang dicari sebenarnya kalau saya pribadi ya. Tinggal di sini dekat sama Baitullah itu yang sebenarnya dari awal tuh sebenarnya ya itu salah satu impian juga gitu kesini. Padahal sebelumnya di Bahrain sudah dekat juga Pak. Ya alhamdulillah ya. Sudah dekat. Jadi semakin mendekat ya. Jangan-jangan setelah Riyadh Jeddah nih Pak biar tambah dekat. Sama Pak, alhamdulillah sekarang aksesnya kalau mau
road trip atau mau ini ke Mekah kan gampang. Oke. Jadi memang magnetnya itu ini ya Pak ya, Baitullah itu kenapa memilih tinggal di Arab Saudi ya? Ya dulu pernah ada ya bukan sentilan sih, sedikit doa memang pengen dekat di sana gitu. Itu tadi salah satu ini pertanyaan wawancara dulu sebelum ke Bahrain gitu. Apa pertanyaan wawancara gimana? Kenapa sih pindah dari Singapura ke Bahrain gitu kan? Jawabannya sama, itu biar deketin ke Mekah Ya gitu itu ya. salah satu ini non technical ininya jawabannya. Oke, terus kalau di Ericsson ini bisa diceritakan bagaimana lingkungan kerja? Pasti kan tidak hanya sama orang Indonesia kerjanya. Iya. Kantor itu kan orang dari berbagai bangsa ya Pak ya. Iya. Tantangannya apa sih Pak bekerja di tempat yang seperti itu? Karena multinational company, global company itu ya sebenarnya basicnya Inggris pasti. Kalau pengalaman bisa dicari di negara sebelumnya kan, bahkan di Indonesia. Jadi kita itu yang utama karena semua komunikasi selama kita bisa basic itu ya insya Allah lancar lah. Sama adaptasi. Adaptasi kan di setiap negara banyak ekspat selain negara itu kan. Jadi selama kita adaptasi sama fleksibel, kita bawa diri yang baik sama aturan negara itu dijunjung, ya di mana kita berpijak kan, kita harus junjung kan. Itu insya Allah lancar-lancar aja. Jadi sepanjang kita nggak negatif atau nggak kontra sama sekitar kita, internal company atau customer, insya Allah lancar. Pak Andri satu-satunya orang Indonesia di kantor? Ada beberapa orang Indonesia, teman kita, mungkin ada sekitar 9 atau 10 banyak yang juga ya? Berkecimpung di telekomunikasi di Ericsson. Ya. Oh, satu kantor itu? Satu kantor, tapi Siapa beda aja, bidang. Pak? Siapa aja sih? Ada teman kita di core network, ada teman kita di support, ada di optimisasi, ada di OSS, ada banyak tuh Pak. Oh banyak. Iya. Yang saya bisa nyebutin satu-satu nih kalau mau sebutin nama. Yang saya kenal aja siapa? Oh ya, ada Pak Alfred, Pak Dani, kemudian Pak Rido, Pak Aji, Pak Reza, Pak Fendi, Pak Sayed, Pak Joko, Pak Mehmet, Pak. Oke. Beberapa saya kenal. Bahkan Pak Afid pernah podcast juga di sini kan sama kita kan. Iya, tahun saya lalu, lihat itu Pak. 2024 ya awal 2023 akhir gitu pernah podcast sama kita di sini Pak. Cukup senior di sini kan Pak Afid. Jadi kita tahu semua lah, maksudnya yang sudah lama di sini atau yang baru atau yang berapa tahun. Pasti kita ruang lingkupnya kalau kita mau ke komunitas atau ini ngumpul, insya Allah kita tahu teman-teman kita di mana kan. Ya, apalagi telco itu sempit. Ya. Oh ya, Pak Andri, ini di lingkungan kerja orang Indonesia itu dikenalnya gimana sih Pak di lingkungan multinasional tadi itu dibandingkan bangsa-bangsa lain? Ya, udah terkenal dari dulu. Orang Indonesia itu nggak neko-neko. Jadi insya Allah kalau kita nggak keda-keda ya Pak, nggak keda-keda. Iya, nggak ada tai chi atau nggak ada maksudnya. Tahu lah, maksudnya kita punya unggah-ungguh budaya timur, jadi kita nurut sepanjang itu bagus, baik, dan kita kerjain, jadi nggak komplain. Nah itu yang sudah terkenal dari dulu, jadi insya Allah apalagi di Saudi kan, image-nya Indonesia itu untuk teman-teman profesional bagus. Dan itu survive lah Pak ya, disukai lah oleh orang-orang lokal insya juga Allah, ya. Oke. Kemudian ini cerita lain nih Pak tentang dunia kerja. Pak Andri itu kan tadi sudah pindah-pindah ke banyak negara ya Pak ya. Iya. Apakah ini menjadi negara terakhir Pak? Atau ada rencana pindah ke negara lain? Mungkin umur saya secara pribadi sudah 40 plus. Dan apa yang dicapai selama ini alhamdulillah bisa dilanjutin di sini. Jadi saya belum ada pikiran untuk pindah selain ke Saudi. Kecuali ada sesuatu rintangan atau apa, saya harus balik ke Indonesia, itu pilihannya. Tapi kalau ke negara lain mungkin enggak. Ini ngomong-ngomong tentang itu, berarti kan kita masuk ke segmen berikutnya. Pak Andri, saya dengar baru saja mendapatkan atau apa istilahnya, terbit premium residency di Arab Saudi. Alhamdulillah. Selamat ya Pak, harus diselamatin dulu nih. Terima kasih, Kapan Pak? Tanggal berapa persisnya itu? Sekarang 26.
Hari Kamis sebenarnya. Kamis. Kemarin banget dong. tanggal 25. Enggak dong. Ini kan hari Ahad tanggal 26. Ya. Kamis itu tanggal 24. Ya. Berarti masih fresh nih Pak. Masih hangat ya. Sebelum saya pulang kantor jam 5. Cerita dong, itu apa sih barang itu premium residence itu Pak? Iya, premium residency mungkin jadi kita informasi untuk sharing di sini Pak ya. Premium residency itu fasilitas yang diberikan oleh government Saudi yang memberikan sedikit luxury ya istilahnya dan benefit kepada yang mempunyai premium residency ini gitu. Dibanding dengan warga ekspat atau residen yang lain. Itu intinya. Jadi mengapa dinamain premium residency atau di negara lain bilangnya permanent resident atau negara sebelah bilangnya golden visa, itu hampir sama. Tapi aturannya itu beda-beda dan benefitnya beda-beda. Oke, di Australia saya tahu betul namanya PR ya disebutnya. Iya, hampir semua Permanent negara resident. bilangnya PR. Ada di Amerika itu namanya green card ya. Benar ya, green card kan ya? Iya. Oh, jadi ini sejenis itu di Arab Saudi ya, premium residency ya? Iya. Sebelumnya Pak Andri di sini visanya apa sebelum premium residency tanggal 25 kemarin? Seperti layaknya residen yang di sini yang bekerja. Mukimin gitu ya pada umumnya ya. Work visa. Jadi kita working visa. IKOMA statusnya pakai visa kerja kan. Jadi kita bawa family, disponsori oleh company atau kalau family kita akan kafilnya atau kafilnya sebelumnya company Ericsson. Ya. Kalau sekarang? Kalau sudah premium residency itu berdiri sendiri Pak. Oh gitu. Jadi tidak ada kafil. Tidak ada. Kafilnya diri sendiri gitu ya. Kafilnya diri sendiri. Oh oke. Di Upshire itu bukan lagi syarikah Ericsson gitu bukan ya? Bukan. Apa namanya di situ jadi kafilnya? Jadi IKOMA kita berubah. Oh berubah. Jadi setelah itu approve, cuman butuh nggak nyampe 1 hari, itu di Upshire sistemnya sudah berubah. Jadi namanya IKOMA-nya itu Premium Residency. Tunjukin dong Pak, bisa ada nggak Pak? Kita tunjukin nih. Ya saya buka Upshire ya. Ya soalnya orang Indonesia ini belum banyak Pak. Saya kira yang Premium Residency Pak ya. Pak Andri ada siapa yang orang Indonesia yang Pak Andri kenal juga yang Premium Residency? Sampai sekarang saya belum tahu Pak. Oh oke. Di atasnya ini ya, Hawiyah Mukim Mumayyiz. Oh, Premium Residency Identity. Oke, jadi beda nih Premium Residency. Baru kali ini saya lihat Pak. Iya, baru memang Pak desainnya Pak. Jadi dulu bawahnya ada kafil namanya kan, Syarikah Ericsson misalnya. Iya. Udah hilang, nggak ada semua itu. Oh, jadi sekarang seperti warga negara Saudi gitu ya? Tapi ada untuk yang periode pertama itu validity-nya sampai 5 tahun. Oh ini yang sekarang ini validity 5 tahun. Nanti extend lagi 5 tahun dengan bayar segini misalnya atau requirement segini dapat lagi 5 tahun gitu. Dan nanti di situ kelihatannya ada clause-nya di regulasinya itu setelah 10 tahun udah nggak perlu extend lagi. Jadi udah jadi permanen. Oh gitu. Jadi ini masih sama kayak KTP misalnya. Kitas, kalau di Indonesia Kitas. Kartu izin tinggal sementara atau terbatas, kartu itu ada kartu ingin tetap gitu. Dibuat orang warga negara asing ya. Jadi ada kitas dulu, kemudian setelah beberapa tahun, berapa periode 5 tahun, sama seperti di Cina juga 5 tahun kali 2, kemudian menjadi kitab, kartu izin tinggal tetap. Di Indonesia begitu. Ini jadi premium residensinya sementara untuk 2 periode ya, baru menjadi permanen gitu ya Pak. Iya, kalau saya lihat di regulasinya seperti itu. Tapi ya fokusnya sampai 10 tahun dulu. Apakah nanti setelah 10 tahun berubah aturannya? Allah alam, kita belum tahu. Tapi dari secara resmi di websitenya seperti itu sih kelihatannya. Oke. Untungnya apa aja sih Pak? Benefitnya? Nah ini semoga bisa jadi penyemangat teman-teman yang di sini ya. Karena benefitnya ini sangat signifikan. Pertama, bisa bawa orang tua tinggal di sini dapat IKOMA. Wah itu, saya aja nggak bisa Pak. Diplomat itu nggak bisa tuh, tapi ini premium residency bisa ya? Ya itu sebenarnya niat saya kenapa awalnya. Jadi tujuan utamanya untuk orang tua ya Pak? Insya Allah itu. Ini dimudahkan berkah nih Pak. Lanjut, apa Pak? Yang kedua, biaya dependent fee yang biasa harus dibayar sama teman-teman ekspat di sini. Itu dihilangkan. Dihilangkan? Iya.
Sama sekali Sama sekali. Jadi 400 rial per orang per orang per per bulan. bulan ya. Nggak ada lagi. Sebelumnya Pak Andri kalau boleh tahu bayar berapa dependent fee? Anak saya 3, Hah? istri 1, Ya. jadi 4. Jadi 5 dong. 1.600 ya. Enggak, Oh, dependence. Oh, dependennya aja. Ya. Oke. Jadi 1.600 per bulan. Dan bayarnya harus di muka dalam untuk Ya. setahun ya. Berarti 1.600 kali 12. Ya. Berapa itu Pak? Banyak ya? Berapa tuh? 19.000. 19.000. Jadi setiap Atau tahun 20.000. di awal tuh harus membayar sekitar Ya. 20 ribuan. Yang sekarang itu tidak lagi karena sudah ada Tidak premium lagi. residency. Oh, mantap nih. Apalagi Pak benefitnya? Bisa ngajak orang tua atau family member, tidak ada dependent fee. Ya. Kemudian apa lagi? So, mungkin ada 7 atau 8 Pak ya, saya langsung sebutin. Tidak ada bayar visa lagi 200 rial per orang kalau kita keluar Saudi. Oh, exit re-entry. Exit re-entry. Khuruj audahnya nggak ada lagi. Iya, nggak ada lagi. Itu dihilangin juga. Oke. Artinya misalnya kita mau ke negara sebelah, bolak-balik, terserah. Jadi itu sudah terdeteksi, nggak perlu visa lagi, nggak perlu bayar lagi 200 rial per orang. Kemudian bisa berbisnis di sini. Buka bisnis. Iya, buka selama perusahaan. ikut aturan atau regulasi. Secara logika sih tidak bertentangan dengan profesi kita di sini. Misalnya saya bekerja di telco, saya mau bisnis kontraktor telco, kelihatannya itu bertentangan, ya kan? Oke. Tapi kalau misalnya bisnis makanan kecil atau apa, mungkin itu nggak apa-apa karena tidak bertentangan sama profesi kita. Oke, ya. Ya. Apalagi Pak? Terus kemudian bisa memiliki properti, itu terserah dengan nggak ada minimum. Atas nama punya kita sendiri, gitu Iya. ya Pak? Nggak ada minimum berapa juta, harus berapa ratus ribu. Kemudian masuk imigrasi di negara sekitar itu seperti citizen. Oke. Jadi nggak perlu gate imigrasi untuk foreigners, tapi bisa pakai gate untuk citizen atau GCC nationals. Oh, oke. Disamakan dengan Saudi Iya. nationals dan GCC nationals Ya, gitu ya? untuk sekitar sini. Oke. Terus kemudian Bisa apa ini lagi apa? Mungkin Pak Bisa Rizky tahu ya? visa ziarah ya? Bisa mengundang orang. Ya, Betul kan? Bisa benar. mengundang orang. Untuk sampai second degree bisa. Second degree itu apa? In-law, parent in-law atau saudara ipar, kakak kandung ipar itu bisa semua kita invite. Kita invite dikasih visa ziarah, di-invite ke Saudi gitu Iya. Pak ya. Wah, banyak benefitnya Pak. Apa lagi ya? Bisa ini mungkin ya, pindah kerja ya Pak ya, tanpa kafil kan sekarang sudah menjadi kafil diri sendiri kan? Iya, jadi pindah ke kafil yang lain Nggak, bebas. bukan kafil dong istilahnya. Apa ya? Kerjaan ya? Kerjaan. Nah. Asalkan itu memenuhi kriteria awal. Misalnya minimum salary sekian, asalkan di perusahaan yang baru itu minimum salary itu logik sih. Karena itu jadi syarat utama itu. Syarat utamanya itu. Kalau itu terpenuhi selama kita pindah kafil atau perusahaan, bukan kafil ya, perusahaan lain, itu insya Allah nggak ada masalah nanti untuk extensionnya. Karena nanti di extension kan pasti dilihat lagi. Ya. Selain bayar 4.000 tadi, selama 5 tahun harus ada, paling nggak itu basic requirement yang harus terpenuhi. Oke, jadi sebetulnya ini hampir mirip atau semuanya hampir sama dengan citizen Saudi ya Pak ya? Tadi fasilitas-fasilitas bisa punya properti, bisa buka perusahaan sendiri, Ya. kemudian bisa mengundang orang, Ya. Orang tuh bisa dapat iqomah di sini, macam-macam tuh ya. Jadi sebetulnya hampir tidak, ya sedikit mungkin bedanya sebagai antara premium residency dengan citizen gitu ya Pak. Ya alhamdulillah karena banyaknya benefit itu mungkin nggak jauh beda istilahnya ya. Itu yang kita rasain. Sepertinya sangat bermanfaat bagi teman-teman yang mau apply itu. Saya bisa share secara detail kalau mau dibutuhkan. Nah, itu siap. penting itu. Tadi Pak Ari udah bilang siap share Pak ya. Siap. Terutama yang tadi dependent fee itu menarik sekali karena bisa luar biasa itu melakukan penghematannya. Iya. Tidak perlu bayar dependent fee per tahun yang dibayar di muka itu kan. Dan nggak bisa di-refund ya Pak, dependent fee itu ya Pak? Nggak bisa Pak, karena itu jadi syarat iqomah kita kan. Extend-nya sampai kapan, yaitu syaratnya harus bayar itu dulu. Jadi kalau misalnya nggak bisa di-refund. keluarga kita cuma setengah tahun atau 1 bulan, tetap bayarnya full 1 tahun ya, dependent fee itu ya? Iqomah bisa di-extend sekarang minimal 3 bulan Pak.
Oh, bisa. Dulu minimal 6 Ya. bulan. Sekarang ada yang 3 bulan, per 3 bulan. Jadi bayar dulu 3 bulan, terus extend 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun. Oh, bisa. Jadi tidak harus 1 Iya, tahun kelihatannya pilihannya. sekarang aturannya bisa minimum 3 bulan bisa di-extend. Nah, sekarang Pak, ada gimana jalurnya biar dapat premium residency ini Pak? Ada jalur-jalurnya pasti kan Pak? Iya, ada Pak. Jadi kategori nih Pak. Ya, kategori. Iya. Ada yang saya sekarang ini namanya Special Talent Residency. Ya, special talent. Itu seperti keahlian atau profesional. Kemudian ada juga gifted residency. Misalnya yang orang jago banget atau profesor atau yang punya penghargaan buat kerajaan, itu kerajaan ngasih untuk government. Terus yang ketiga karena properti. Kita beli properti minimal 4 juta rial. Lumayan, itu 4 juta rial. Iya, besar sekali itu. 1 juta 16 dolar. M. Iya, 16 M, 1 juta dolar. Ya. Iya, itu tinggi sekali kan Pak. Beda sama negara lain. Itu baru dikasih premium residency. Kemudian entrepreneur. Jadi dia punya bisnis di sini. Punya bisnis. Minimal kalau nggak salah investor itu 7 juta minimal. 7 juta rial? Ya. Dia baru bisa dapat ini. Lebih gede dibanding yang punya properti dong. Cuma 1,6 juta ya. Iya, jadi itu dianggap sebagai ini ya investor atau apa punya investment di sini gitu baru dikasih. Kemudian bayar. Ada yang bayar beli premium residency lifetime 800.000. Oh, dia tuh nggak perlu punya keahlian, nggak perlu punya bisnis atau punya properti, pokoknya bayar langsung dapat. Iya. Berapa tadi Pak? 800.000 kelihatannya satu PR tuh. 800.000 Real. Ya. Lumayan juga ya. Itu uangnya habis ya. Kan kalau bikin bisnis kan ada barangnya, beli rumah 800.000 itu berarti untuk biayanya itu ya. Iya. Apalagi Pak? Ada lagi nggak? Jalur-jalurnya? Ada websitenya pr.gov.sa. Oh oke. Itu keterangannya bisa cari di situ ya. Iya, ada semua. Tadi ada special talent, gifted residency, investor residency, entrepreneur, real estate owner, limited duration residency, dan unlimited duration residency. Jadi tunjukkan lah. Nanti kan di podcast diedit sini ditunjukkan. Ada websitenya. Ada websitenya di pr.gov.sa. Iya, SA. SA. Oke. Di situ ada tipenya sama aplikasinya di situ semua. Oh jadi dipandu itu ya, bisa kalau kita apply, kemudian ada step-stepnya gitu ya? Iya, nanti mungkin requirement-nya apa aja bisa saya. Kalau dulu tuh saya dengar Pak, kalau ada premium residency, kepikiran saya tuh bayar berapa, invest berapa gitu kan ya? Ternyata nggak hanya investasi dan bayar ya Pak ya? Jadi ketika saya sebelum mau podcast ke sini, temen nanya, mau podcast sama siapa? Bahas tentang apa? Bahas tentang premium residency. Wah, bayar berapa? Langsung gitu. Bayar berapa? Ternyata nggak harus itu ya, nggak harus bayar. Iya, awalnya memang government cuma 2 atau 3 kategori kan. Bayar, yang tadi 800.000. Kemudian gifted, jadi orang spesial banget. Betul. Satu lagi property owner. Tapi lebih dari 4 juta dulu kalau nggak salah. Mungkin lebih dari 4 juta atau 7 juta yang lebih. Sekarang 1,6 juta. 3 kategori itu awalnya dulu. Kemudian karena saya lihat government Saudi ini berkembang, akhirnya dia berusaha untuk mendatangkan semua ahli-ahli untuk membangun negara, ya kan? Akhirnya dikembangin jadi talent residency, kemudian untuk investasi sama properti direlakskan gitu kan. Itu untuk attract semua, mengkeep the best talent expat untuk stay di sini, membantu negaranya untuk develop itu. Nah, jadi gimana Pak? Special talent residency itu penjabarannya gimana? Iya, jadi sebelum mungkin requirement. Jadi special talent residency itu katakanlah tadi biaya. Bayar 4.000 rial untuk 5 tahun. Itu saja. Oh gitu. Ada biayanya 4.000 rial saja. Dari 20.000 rial lo bayar dependent fee, tinggal 4.000 per tahun. Ini 4.000 untuk 5 tahun. Kalau 5 tahun kan sampai 100.000. Itu the best deal itu, Pak. Iya, jadi cuman bayar 4.000 untuk 5 tahun validity. Wah, mantap. Itu sama seperti yang tadi kategori yang lain, Pak. Kecuali yang bayar sama limited tadi.
Jadi yang gifted sama properti sama untuk 5 tahun itu bayar 4.000 aja. Oh gitu. Kalau yang 800.000 baru itu yang unlimited ya? Ya. Oh, Itu oke. saja secara finansial. Yang Alhamdulillah itu benefit seperti tadi Pak Sidki bilang kan, compare sama 20.000 per tahun kali 5 hampir 100.000 misalnya. ya. Jadi bandingannya 100.000 atau 4.000 gitu ya Pak ya? Itu kalau anak 3 Pak. Kalau Kalau anak tiga. anaknya 8. Iya ya bener banget ya. Terus ada kategori khususnya nggak Pak untuk special talent Ya. ini Pak? Saya ngelihat kita bisa lihat di website itu. Ya. Jadi industri apa aja yang dikategorikan di special talent residency tadi. Hampir semua bidang Pak. Oh, oke. Teknologi, engineering, finance, manajemen, edukasi, hampir semua profesi yang bisa dibilang, saya lihat detailnya itu ada semua di situ Pak. Government nggak ada yang government, diplomat gitu nggak ada. Expat mungkin ahli di ministry tertentu misalnya, tapi dia keahlian kan untuk bekerja di ministry, katakanlah banyak juga kan ministry di Islamic Banking atau di betul. kementerian apalah dalam negeri sini, tapi dia sebagai tenaga ahli. Ya. Jadi memberikan kontribusi kepada government sama company. Ada nanti requirement-nya itu bisa saya jabarkan nanti. Ada endorsement ya, endorsement dari company juga ya Pak? Ya. Kalau boleh saya langsung. Silakan Pak, ayo Pak, ini yang ditunggu. Jadi requirement-nya selain tadi kategori dan benefit, requirement-nya itu yang utama tadi minimum salary. Untuk special talent itu 35.000 per bulan. Oke. Terregister secara company dan secara government. Di government kan ada GOSI website. Itu harus sinkron Pak. Yang diterima dengan yang digosi. Iya, itu harus matching. Kalau enggak, biasanya ditanyain nanti. Kenapa dari company letter sama dari GOSI enggak matching? Nah, itu harus disinkronkan. Ada special talent residency itu di bagian research. Jadi teman-teman yang research itu minimal 14.000 per bulan. Selain itu di healthcare, dokter atau profesional itu minimal 35.000. Itu untuk kategori tadi yang special talent residency. Yang lain kayak tadi kategori properti sudah disebutkan sebelumnya tadi ya. Jadi itu yang jadi beda. Ada satu lagi yang special talent ini masuk eksekutif. Jadi yang bekerja sebagai eksekutif di misalnya general manager atau direktur. C-level lah istilahnya. C-level itu minimal 80.000. Baru dapat. Karena dia profesi title-nya itu sudah masuk eksekutif. Ya, tapi kalau engineer, tadi arsitek atau dosen atau tadi 35.000. Nah, itu minimal secara finance-nya harus terpenuhi. Ada juga requirement yang lain, Pak. Endorsement dari company itu ada 2. Satu dari line manager sama dari HR. Line manager itu apa, Pak? Jadi kita misalnya sebagai engineer kan punya manager kan, direct manager. Saya report ke dia gitu. Jadi dia yang ngasih yes atau no, istilahnya untuk maju, submit. Tanpa dia kita akan nggak bisa. Sama HR ini membantu kita ngasih letter, breakdown detail kita sebagai employee di situ. Jadi misalnya Ericsson katakanlah tadi. HR-nya ini benar-benar HR company Ericsson memberikan letter ini, rekomendasi ini, breakdown salary ini, matching sama yang di government di GOSI tadi. Sama ada wording juga sih. Jadi di form itu ada istilahnya harus ngisi form 2 atau 3 pertanyaan, harus dijabarkan kita itu sebagai apa, kontribusi kita sebagai company apa, ke company apa, sama kontribusi ke negara Saudi ini bermanfaatnya seperti apa gitu. Itu base, semuanya web base. Atau ada form tertentu yang kita harus isi? Iya, ada form. Nanti submitnya di situ. Jadi di web base tadi pr.gov.se udah ada formnya. Nanti kita tinggal ngisi. Jadi nggak di-download isi tangan nggak ya? Semuanya diketik gitu ya Pak ya? Bisa diketik ya. Dan juga untuk tanda tangan line manager atau company itu kan sudah bisa elektronik semua. Jadi nggak perlu. Ya ada tanda tangan misalnya di scan terus di upload lagi, itu kan gampang. Iya. Sangat memudahkan.
Itu kuncinya. Saya tanya tadi itu memudahkan berarti kan di web. Ya. Di web itu semuanya ada panduannya, kemudian ada step-stepnya juga, dan itu semuanya diisinya di web itu. Jadi tidak perlu datang antri di kantor mana gitu, nggak ada ya Pak ya. Enggak. Dan itu syaratnya apa? Prosesnya tuh gampang kalau kita istilahnya menjalankan satu-satu, ya kan. Jadi awalnya itu dulu saya tahu awal gitu, oh ada primo residency nih di KSE. Tapi kok kita ngelihatnya awalnya yang nggak tahu ini, itu kok kayak rumit ya, enggak lah, mungkin bayarnya ini prosesnya rumit, enggak. Tapi waktu dijalanin, alhamdulillah itu sebenarnya kayak ngisi kita formalitas di misalnya katakanlah di government atau di mana gitu, jadi nggak sesulit yang dibayangkan gitu. Berapa lama prosesnya Pak? Dari awal Pak Andri daftar sampai akhirnya kemarin terbit? Sekitar 3,5 bulan. Oh. Baru di approve. Jadi selama itu setelah disubmit itu nunggu itu nunggu ya? Pak. Ada yang 2,5 bulan di approve, ada 3 bulan di approve, 3,5 bulan kasus saya. Tidak perlu isi dokumen lagi atau upload lagi. Ada teman yang harus submit dokumen lagi karena mismatch sama data yang dia provide gitu. Oke. Nah itu kadang diminta lagi suruh submit. Oh ini dokumennya kok katakanlah basicnya lah. Kenapa di GOSI nggak matching sama breakdown HR nih? Ini ditanyain, suruh klarifikasi gitu. Simpelnya gitu. Terus kemudian di dalamnya itu forumnya itu kita ngisi data kita, semua diisi Pak. Jadi tapi pelan-pelan aja. Bahkan teman saya ada yang ngisi sampai 2 minggu baru kelar. Tapi kalau mau cepet mungkin nggak nyampe seminggu, itu cukup. Karena harus diisi data kita, data family, semuanya, paspor segala macam, terus CV, kemudian rekomendasi forum tadi, terus experience kerja. Jadi minimal untuk special talent itu 3 tahun kerja di bidangnya. 3 tahun. Iya. Nggak terlalu sulit dong 3 tahun. Nggak terlalu sulit, karena orang pasti ke sini asalkan referensi kerja di negara lain misalnya, itu udah lebih dari 3 tahun nggak apa-apa. Ada teman tuh yang baru setahun nih kerja di Saudi, udah dapat. Oh, karena sebelumnya ya? Sebelumnya, iya. Jadi dia nggak mandang berapa lama tinggal di Saudi. Jadi bidangnya itu dia spesial nih, misalnya dokter, baru beberapa bulan, tapi dia udah 10 tahun di negaranya gitu. Asalkan itu di-provide bukti experience di situ, itu udah di-recognize dia, udah mengetahui. Sama selain data diri, forum, CV segala macam, experience, medsos. Medsos. Oh, berarti ada mungkin lama itu nyelidikin medsos ya? Iya, jadi itu harus hati-hati. Mungkin simple orang nggak ngeh gitu kan. Tapi di forum itu ada harus nyantumin Facebook, Twitter, sama LinkedIn. Kalau nggak punya? Kalau untuk anak atau itu mungkin bisa dikosongin. Jadi ada 3 nih misalnya cuman punya Facebook doang gitu. Yang lain kosong nggak apa. Cuman ditanyain itu. Bahkan yang orang tua, misalnya data kita mau mbak orang tua dimasukin di situ, ditanya Facebooknya orang tua. Oh serius sekali ya? Iya serius. Penyelidikannya itu cukup dalam berarti sampai ke media sosial ya? Makanya kalau nanti ada yang apply dan punya family, hati-hati medsosnya, jangan sampai itu istilahnya kontra sama negara ini. Iya betul. Negara Saudi. Itu aja yang dipesanin. Kadang kan anak ke medsos yang nggak dikontrol, apa, gitu komen ya. apa atau gitu share, kan. bahkan likes mungkin ya Pak, likes itu postingan bahaya, orang gitu. Bahaya. Ya memang kita harus sebenarnya Pak Andi tadi bilang, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung Pak ya. Kita ikuti aturan di Arab Saudi. Jadi setelah submit itu nunggu sekitar tadi 3 bulan. Kemudian nanti notifikasinya approve-nya dari mana? Email? Dari email Pak. Dan dia selama nunggu itu kita bisa tanya kontak customer service email maupun call-nya itu responsif sekali. Dalam 1 hari pasti direspon. Oh ini masih processing. Ada yang udah 2,5 bulan saya nanya kan, ini ada processing. Ya udahlah, tunggu aja. Bismillah, wallahu alam ini. Bismillah aja gitu. Kalau enggak ya mungkin rejected karena capacity gitu kan. Tapi ya rupanya alhamdulillah ini muncul email tuh. Baru mau pulang gitu kan jam 5 sore, tahu-tahu muncul approve gitu kan. Approve terus langsung cek di Upshare? Enggak. Oh enggak. Jadi ada requirement bayar.
Oh bayar, Ya. bayarnya di belakang, nggak di depan Bayarnya ya? di awal, iya di belakang setelah approve. Oh jadi nggak sia-sia ya, maksudnya saya pikir tadinya daftar langsung bayar terus dijektin, nggak gitu ya? Oh, ada satu lagi mungkin saya lupa. Pas aplikasi bayar 600 sekian. Oh oke. Itu untuk jadi nggak bisa refund, reject atau accepted itu pasti hilang selama aplikasi itu. Kalau udah di accept bayar 4.000 tadi. Sama kalau bawa family yang nggak di Saudi, misalnya orang tua nih, Ya. bayar asuransi dulu untuk 1 tahun. Oke. Jadi kita bayar dulu. Ada yang murah Pak, 3.000 paling murah itu ada dalam 1 tahun. Ada yang 20.000, memang benar-benar benefit medical insurance-nya komplit gitu. Ada yang 3.000 minimal ada. Itu dibayar dulu baru bayar 4.000. Oh oke. Bisa pakai debit atau kredit card semua gampang udah. Terus Cepat langsung. Pak Andri melihat penggantian ikomahnya itu nggak, kartu ikomahnya nggak? Iya. Jadi begitu bayar-bayar langsung cek di Upshare langsung berubah? Enggak. Oh nggak juga? Baru hari ini. Oh baru hari ini. Jadi tadi foto ditunjukin tuh baru itu. Baru Pak. Wah luar biasa. Mungkin karena Pak Sidki kali di sini. Oh jadi dari kemarin ngecek-ngecekin belum berubah tuh? Belum, tapi kita udah tahu Pak. Jadi teman-teman kan ada. Cuman butuh 1 hari, 2 hari sudah itu sangat profesional karena di sini IT kan sudah berkembang banget Pak ya. Jadi government relationship apa soal kita sebagai warga expat di sini itu semua online kan. Ya. Cepat sekali, jadi itu memudahkan untuk prosesnya. Ya, sip. Oke, Pak Andri ini mungkin pertanyaan terakhir. Tadi Pak Andri sudah banyak bercerita tentang premium residency. Premium residency ini kan banyak fasilitas yang hampir sama dengan warga negara Saudi. Iya. Pak Andri akan tertarik menjadi warga negara Arab Saudi atau tetap berpaspor Indonesia? Paspor Indonesia Pak. Nah, kenapa tuh, kan ini semua sudah mirip Saudi nih fasilitasnya. Iya, tapi kan nggak ada aturan yang kita mungkin kan menjadi citizen sini. Jadi tetap ini Pak ya, merah putih Pak ya? Merah putih. Tetap merah putih. Oke. Walaupun ada kesempatan jadi citizen sini, misalnya dikasih sama government, enggak, saya tetap pilih paspor Indonesia. Wah mantap. Jadi ini cuma kita manfaatkan saja fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, tapi tetap merah putih di dadaku. Nah ini saya pakai merah putih. Merah putih. Oke, gitu dulu Pak Andri ngobrol-ngobrol kita. Terima kasih banyak sudah hadir Sama-sama, di podcast kita. Insya Allah podcast ini banyak yang nungguin Pak, banyak yang nyari karena ini adalah belum banyak orang Indonesia ya yang memanfaatkan fasilitas ini dengan semua benefit yang ada. Mudah-mudahan banyak juga yang akan mengikuti jejak Pak Andri. Insya Allah ya. Oke, demikian Bapak Ibu ngobrol kita dengan Bapak Andri Hartanto tentang premium residensi visa ya Pak ya, premium residensi. Ya, premium residensi, residen, PR atau apa? Premium residence Arab Saudi. Kita akan lanjut lagi ngobrol dengan siapa narasumbernya di podcast kita kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, juga di komen di bawah ini untuk mengetahui siapa lagi profil WNI yang akan kita undang ke studio kita di KBRI. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih Pak Sidki.